Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Ibadah akan segera dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah kita. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh bersama-sama kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau gunakan suara kita untuk menyembah Dia. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian, Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat
pekerjaan, usaha kita yang kita khawatirkan, kesehatan kita, pendidikan anak-anak kita, atau apapun yang menjadi persoalan kita saat ini. Mungkin itu juga mengguncangkan iman kita kepada Tuhan, sehingga seringkali kita merasa takut, kita ragu akan pemeliharaannya. Hari ini Tuhan, kembali lagi kami datang, kami diingatkan untuk bersyukur bahwa kami masih punya Tuhan. Kami masih mempunyai Allah yang luar biasa. Karena Engkau tetap Allah dari dahulu sampai selamanya. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga bersyukur karena kasih-Nya yang luar biasa, yang sudah mengampuni setiap kesalahan kita, setiap dosa-dosa yang kita perbuat. Dari kitab Mazmur pasal 32 ayat yang kelima berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita akan masuk dalam doa pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami datang lagi kepada Engkau bersama dengan umat yang Kau kasihi di Gereja Anugerah Kristus. Kami mengakui bersama-sama bahwa Tuhan dahsyat, bahwa Tuhan agung, ajaib, tak terselami pikiran-Mu oleh pikiran kami ya Tuhan. Tetapi kami juga sungguh bersyukur bahwa Allah yang dahsyat seperti itu mengasihi kami sedemikian rupa. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau peduli kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kamilah yang sering sekali tidak peduli, tidak memperhatikan setiap jalan-jalan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami bersalah dalam pikiran kami, dalam jalan-jalan kami, perkataan, tindakan-tindakan kami. Kami berdosa ya Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Mohon penyucian, pengudusan dari Tuhan bagi kami semuanya, supaya kami dapatkan pertolongan Tuhan untuk menjalani hidup yang benar, yang kudus, yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu yang meneguhkan kami sekalian, bahwa ketika kami memberitahukan dosa kami kepada Engkau, kesalahan kami, maka Engkau mengampuni kami, maka Engkau mentahirkan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami kembali bersyukur untuk pagi hari ini. Kami sungguh bangga karena pada pagi hari ini kami masih boleh terus diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk menghadap hadirat Tuhan, untuk beribadah bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan kami sungguh menyadari bahwa semuanya oleh karena anugerah yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati ingin menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk gerejamu, gereja anugerah Kristus yang boleh masih tetap berdiri sampai pada hari ini. Dan kami sungguh rindu kehadiran gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah terus menjadi terang, biarlah terus menjadi garam, sehingga ada banyak jiwa yang boleh terpanggil, ada banyak jiwa yang boleh terberkati ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan di dalam gerejamu ini ya Tuhan. Kami sungguh serahkan untuk setiap pergumulan mereka, baik yang bergumul karena ekonomi, yang bergumul karena sakit penyakit, yang bergumul karena keturunan, yang bergumul karena pasangan hidup, studi, dan pergumulan yang lainnya. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sungguh rindu biarlah mereka terus menyadari, biarlah mereka terus mengalami kehadiran Tuhan di setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Dan kami rindu biarlah jemaat-Mu terus percaya, terus bersandar hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga teringat untuk ketiga pos yang boleh terus Tuhan percayakan bagi kami untuk kami layani. Pos yang ada di Lampung untuk kedua hamba-Mu, Contoh Jontel bersama dengan istri. Tuhan terus perlengkapi, Tuhan terus pakai untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan juga untuk semua jemaat Tuhan yang boleh dilayani. Semua jemaat-Mu yang ada di sana, biarlah mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan dan terus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Demikian untuk pos yang ada di Talang Betutu dan juga yang ada di Kenten. Kami juga rindu biarlah mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak secara khusus ya Tuhan, yang boleh menerima firman Tuhan selama ini, kami rindu biarlah mereka semakin bertumbuh, biarlah mereka menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Dan kelak kerinduan kami anak-anak ini menjadi surat-surat Kristus yang memberitakan Injil di tengah-tengah orang yang belum percaya, dan secara khusus di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pengurus Gereja Anugerah Kristus, hamba Tuhan dan majelis. Kami sungguh bersyukur Tuhan masih terus Tuhan pakai, Tuhan masih terus Tuhan percayakan. Kami rindu Tuhan terus memberikan kerjasama yang baik, kesehatian untuk bisa berpikir bersama-sama membawa gerejamu ini semakin maju di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan membaca Alkitab kita secara silih berganti. Kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 105 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak Yakub, orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi.
berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Pada saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengangkat pujian arti kehadiran. Karena arti kehadiran daripada Tuhan sungguh memberikan damai sejahtera bagi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, tiba saatnya kami akan membaca bersama firman Tuhan dan akan diuraikan oleh hamba-Mu yang terbatas ini. Karena itu Tuhan tolong hamba-Mu sendiri dan Tuhan tolong sidang jemaat yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, berfirman bagi hamba-Mu, berfirman bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Tidak terasa kita sudah mau mengakhiri bulan Juni. Ya, mau mengakhiri bulan Juni, tetapi kita merasakan bahwa kasih setia Tuhan tidaklah berakhir dalam hidup kita. Mari buka firman Tuhan bersama dari Kisah 8
ayat 1 sampai ayat 13. Kisah 8 ayat 1 sampai 13. Kita akan membacakan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan bagi kita. Kita baca bersama-sama. Sidang jemaat simak bersama-sama di rumah sehingga kita nanti bisa mengikuti uraian firman Tuhan. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Sedemikian jauh pembacaan teks firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita adalah kehidupan yang berdampak. Saya tambah sedikit karena kita di tengah-tengah krisis, maka kehidupan yang berdampak di tengah-tengah krisis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, handphone yang tiap hari kita pegang ini, saya dari sini khotbah direkam. Bapak Ibu Saudara juga melihat saya kebanyakan mungkin lewat handphone. Bapak Ibu Saudara, siapa yang menciptakan handphone di tangan kita? Saudara, ini luar biasa. Yang menciptakan handphone ini bernama Martin Cooper. Saudara, Martin Cooper sebenarnya seorang anak muda yang dibesarkan di Chicago di tengah-tengah resesi dunia. Di tengah-tengah resesi krisis dunia pada waktu itu. Orang tuanya sendiri adalah seorang imigran dari Ukraina. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan Martin Cooper. Di masa mudanya dia beberapa kali berpindah pekerjaan. Dia sempat memasuki Korps Angkatan Laut Amerika Serikat dan ditempatkan bekerja di kapal selam atau di kapal perusak pada zaman Perang Korea. Setelah itu dia berpindah kepada satu pekerjaan lagi di Teletype, di mana bekerja di bagian di bagian elektrik, gitu ya. Tidak lama kemudian dia pindah bekerja ke perusahaan yang namanya Motorola. Saudara, namanya di tengah krisis, maka anak muda ini yang bernama Martin Cooper ini, dia bekerja di perusahaan di siang hari dan di malam hari dia kuliah. Tapi walaupun dia dibesarkan di tengah krisis, dia bekerja di tengah krisis, tidak membuat hatinya atau semangatnya menjadi patah. Sampai dia bekerja di perusahaan tersebut, di malam hari dia kuliah.
dan dia bisa menyelesaikan magisternya, dia menyelesaikan S2-nya bahkan di sekolah, di perkuliahan yang baik dengan gelar master di bidang elektronik dan teknologi. Maka tahun 83 kemudian Martin Cooper menciptakan handphone. Handphone tidak, jangan kita bayangkan bahwa ini sekecil handphone di tangan kita. Pertama handphone ini diciptakan beratnya 2 kilogram, nggak bisa dibawa kemana-mana, nggak nyaman. Kalau mesti bawa mesti pakai tas yang besar, gitu ya. Dan handphone itu hanya dimiliki oleh segelintir orang karena harganya nggak terjangkau oleh banyak orang. Harganya waktu itu kurang lebih 3.900-an dolar. Kalau dirupiahkan itu kurang lebih 40 juta satu handphone. Sekarang handphone di rumah-rumah kita sudah ada 6, ada 5. Tiap anggota rumah tangga punya handphone. Ya, satu orang punya bisa lebih 2 handphone. Nah saudara, kita bisa melihat bahwa dampak dari karya Martin Cooper tahun 83, berarti kurang lebih setengah abad, kita sudah menikmati dampak positif dari handphone. 3 bulan selama pandemi ini anak-anak kita nggak bisa belajar kalau nggak ada handphone. Handphone membuat anak kita bisa belajar, bisa lulus, bisa naik kelas. Handphone menggeser handphone kita, di situ ada televisi, di situ ada radio, di situ ada koran, di situ ada perpustakaan, ada toko buku, ada Alkitab, ada khotbah. Handphone ini menyimpan banyak hal, bahkan handphone ini bisa menjadi dompet kita, bisa menjadi bank kita. Martin Cooper tidak pernah menyangka bakal sedahsyat ini dampak dari karyanya. Sekalipun ada segelintir orang yang memakai handphone untuk berzina, untuk berselingkuh, untuk menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri, itu tergantung kepada orangnya. Tetapi mari kita melihat bahwa dampak Martin Cooper yang besar, yang bekerja di tengah resesi, itu bisa kita rasakan dampaknya sampai dengan hari ini. Hari ini kita akan bertemu dengan beberapa tokoh yang akan saya angkat dari Kisah 8 yang saya sudah bacakan tadi. Tokoh yang berdampak dalam kehidupannya. Tentu ada dampak positif, ada juga dampak yang negatif. Dari 2 dampak ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah semua jemaat Yerusalem. Dalam teks yang kita sudah baca tadi dalam ayat 4 dikatakan bahwa semua jemaat Yerusalem menjelajah daerah Yudea dan Samaria. Mereka menjelajah karena apa? Karena di daerah mereka sudah tidak nyaman, sebab ada penganiayaan besar-besaran. Maka mereka keluar dari Yerusalem. Mereka mencoba pindah ke Samaria, ke Yudea. Dan Alkitab katakan sambil mereka berjalan, sambil mereka menjejakkan kaki, menjelajah untuk sampai di Yerusalem, di Samaria dan Yudea, mereka memberitakan Injil. Luar biasa, ya. Kita bisa bayangkan enggak? Seluruh jemaat sambil berjalan, sambil memberitakan Injil. Maka mari kita bayangkan sebanyak apa titik dan lokasi yang sudah disentuh Injil. Maka mari kita bayangkan sebanyak apa orang yang mendengar dan menerima Injil. Maka coba bayangkan seberapa banyak orang yang diselamatkan oleh Injil. Saudara, menarik bahwa mereka menjadi berkat, mereka berdampak positif bukan saat kondisi mereka sedang aman, sedang makmur, tapi justru mereka sedang dalam resesi besar, dalam krisis yang besar. Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam konteks pemerintahan Kaisar Nero yang memerintah sebagai pemerintahan Roma pada waktu itu, begitu kejam memperlakukan orang-orang Kristen pada waktu itu. Perkampungan mereka dibakar, rumah mereka dibakar, harta mereka dirampas. Bahkan Saulus sendiri, kalau kita perhatikan, dia memasuki rumah demi rumah dan menyeret baik pemuda, baik pemudi, perempuan, laki-laki, anggota dari rumah tangga diseret
dan dimasukkan ke penjara. Artinya, ketika mereka menjelajah memberitakan Injil, situasi mereka benar-benar dalam krisis yang sangat dalam air mata, dalam penderitaan, dalam tekanan yang luar biasa. Seharusnya mereka pada waktu itu mengutuk Tuhan, karena kami percaya kepadamu, maka kami harus kehilangan pekerjaan, kami diusir dari rumah kami sendiri. Harusnya mereka seperti itu. Harusnya mereka mengutuki dan meratapi diri mereka sendiri dan berkata, kenapa kami percaya Yesus dan karenanya kami harus mengalami resesi yang sebesar ini. Tetapi daripada seperti itu, kita lihat bahwa jemaat tidak melakukannya, melainkan mereka menjelajah, memilih untuk berdampak positif, menyelamatkan banyak orang. Injil yang mereka sampaikan menyelamatkan yang hilang, mengubah hidup orang yang sesat, memberikan damai sejahtera kepada orang yang letih lesu, menyembuhkan orang yang terluka dan yang sakit. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita berkata, bagaimana berdampak positif di tengah-tengah resesi ini? Saya aja kehilangan pekerjaan, saya aja nggak bisa keluar rumah, apalagi sekarang usia Indah dibatasi, nggak boleh gereja, nggak boleh ke mall, saya mau buat apa? Tetapi perhatikan jemaat mula-mula, bahwa situasi yang benar-benar krisis yang kita alami tidak sebanding dengan resesi yang mereka alami kala itu. Tapi mereka telah berdampak. Dampak apa yang kita mau berikan di tengah-tengah resesi ini? Yang kedua, ada kelompok orang-orang saleh. Orang-orang saleh dalam firman Tuhan, apa katanya mereka? Menguburkan mayat Stefanus, meratapinya dengan sangat. Kita berpikir, apalah dampak yang diberikan hanya menguburkan mayat? Apalah dampak yang diberikan hanya meratapi? Sudah tahu bahwa Stefanus adalah korban kegilaan, korban keganasan dari anggota Mahkamah Agama pada waktu itu, sehingga dia dilempari batu dan dia harus mati karena kekejaman mereka. Nah, bayangkan pemerintah Roma, Mahkamah Agama, Mahkamah Agungnya memberi persetujuan untuk membunuh Stefanus sebagai anak Tuhan. Tentu saja ini bisa menjadi alasan bagi orang-orang saleh untuk tidak bersentuhan, berhubungan dengan Stefanus. Karena Stefanus dibenci oleh mereka, maka siapa saja yang berhubungan dengan Stefanus bisa saja kena imbas. Betul ya? Tetapi pekerjaan sederhana ini, menguburkan mayat Stefanus, ini memberi dampak positif yang luar biasa bagi keluarga Stefanus. Saudara bisa bayangkan, ketika dia punya mama, punya papa, ketika Stefanus punya koko, punya adik, dan tahu dia mati, gak ada yang menguburkan. Tetapi sekalipun keluarganya berduka cita, tetapi ketika dia tahu ada orang-orang saleh yang memperlakukan mayat Stefanus dengan baik, mengubur dengan baik, itu mengurangi duka cita mereka. Sekalipun tindakan menguburkan mayat tidak menyelesaikan duka cita itu secara tuntas, tapi minimal itu memberi kelegaan bagi keluarganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Memberi sembako harga 50.000 tentu saja tidak bisa menyelesaikan masalah orang yang kelaparan. Tetapi 50.000 itu minimal menyelesaikan sedikit, memberi manfaat sedikit bagi orang yang membutuhkan, menjadi pendengar yang baik bagi orang yang bermasalah. Tentu saja tidak menyelesaikan masalah, tetapi itu sedikit melegakan orang yang bermasalah. Mendoakan bangsa, mendoakan dunia, mendoakan gereja kita lakukan tiap malam di dalam gereja kita, tentu saja tidak menyelesaikan semua persoalan, tetapi doa-doa itu minimal menguatkan, meneguhkan, memberikan kita semangat. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberikan persembahan kasih kepada gereja
atau kepada seseorang tidak otomatis menyelesaikan semua masalah gereja atau masalah seseorang yang menerima persembahan kasih, tapi yakinlah itu sangat berguna, sangat bermakna, sangat berfaedah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal kecil apa saja yang bisa kita buat di tengah resesi ini, namun dampaknya bermanfaat, melegakan, menguatkan. Mari kita pikirkan bersama-sama. Yang ketiga, tokoh yang ketiga adalah Filipus. Siapa ini Filipus? Filipus bukanlah rasul. Filipus bukanlah orang saleh. Dia hanya seorang dari jemaat, kata firman Tuhan. Nah, di tengah-tengah penganiayaan, Filipus menjadi salah satu jemaat yang ikut menjelajah, ikut tersebar ke Yudea Samaria. Dan Filipus, kata firman Tuhan, dia memberitakan Mesias kepada orang-orang, dan semua orang yang mendengarkan dia, menerima pemberitaannya, menerima Mesias sebagai juru selamatnya, mereka memberi diri untuk dibaptis. Sesuatu yang luar biasa, karena Filipus memberitakan Mesias. Dan dalam pemberitaan itu ada tanda yang Tuhan buat. Terjadi pelayanan pelepasan bagi yang kerasukan setan. Terjadi ada banyak orang yang timpang, yang lumpuh bisa bangkit dan bisa berjalan, bisa berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Alkitab katakan, ini kata poin pentingnya, melalui Filipus hadirlah sukacita di kota Samaria. Menghadirkan sukacita di kota Samaria. Saudara, ama, akong, papa, mama, pemuda, remaja, anak-anak, saudara dan saya bisa melakukan dampak ini. Engkau menjadi penghadir sukacita di keluargamu, menjadi penghadir sukacita di gerejamu, di lingkunganmu, di tempat kerjamu. Bagaimana caranya? Kalau suami lagi marah-marah di rumah, jangan banting-banting pintu. Beritakan Mesias dalam marahmu di rumah. Ada orang kalau marah banting pintu, banting barang, gitu ya. Anak muda-mudi di rumah, beritakan Mesias ketika kau bangun tidur, mau rapikan tempat tidur, bereskan piring kotormu, tempatkan di tempatnya baju kotormu. Itu menghadirkan sukacita bagi mama papa. Mama-mama dan ama yang pintar masak, beritakan Mesias lewat masakanmu. Memasak, dan ketika keluarga menikmati itu dengan penuh sukacita. Beberapa waktu yang lalu saya menggoreng ubi goreng. Habis doa jam 9 malam saya goreng ubi sepiring, lalu saya bikin teh. Kami bisa ngumpul gara-gara sepiring ubi. Nonton bersama dan ketawa bersama. Saya bilang sama Musa, wah, sepiring ubi goreng bisa bikin kumpul ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal kecil yang bisa kita buat untuk menghadirkan sukacita dimanapun kita berada. Papa-papa di rumah, tingkatkan fungsimu sebagai imam. Beritakan firman di tengah-tengah rumah, supaya seisi rumah menikmati sukacita, bukan hanya sukacita yang bersifat kekinian, tapi sukacita yang kekal. Tokoh yang keempat adalah Saulus. Nah, ini tokoh yang tokoh yang berdampak negatif dalam konteks ini. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Saulus setuju Stefanus dibunuh, kemudian dia berusaha membinasakan jemaat, memasuki rumah-rumah, rumah demi rumah, menyeret laki-laki perempuan dimasukkan ke penjara. Artinya apa? Artinya Saulus memberikan dampak yang negatif, yang membuat orang-orang menangis, membuat orang-orang meratap, membuat orang-orang kesakitan, membuat orang-orang terbelenggu, membuat orang-orang terluka, membuat orang-orang dalam penderitaan, haknya dirampas, bahkan nyawa seseorang juga direbut. Karena dengan perbuatannya ada banyak orang yang menderita, yang mati, yang terluka. Saudara,
Seringkali para suami secara tidak sadar atau sadar dengan kata-katanya, tindakannya membuat istrinya menangis dan terluka. Seringkali istri secara sadar melukai, merendahkan harga diri dari suaminya. Seringkali anak-anak dengan segala egonya, dengan segala kecuekannya, kekerasannya membuat orang tua meratapi tingkah lakunya. Seringkali juga orang tua membelenggu kesempatan anak-anaknya untuk menikmati Tuhan, keindahan Tuhan, karena karakter orang tua yang tidak bercerminkan Kristus dalam keluarga. Maka karena itu mari kita belajar. Adakah kita seperti Saulus sedang membuat orang mengalami hal-hal yang namanya kesakitan, meratap, terluka, terbelenggu, dan merasa dirampas hak-haknya? Mari kita ubah itu menjadi dampak yang positif. Yang terakhir adalah Simon. Simon dalam teks ini dia ahli sihir. Alkitab katakan dia orangnya berlagak sebagai seseorang yang sangat penting. Dengan keahliannya, dengan kelebihannya, dengan sihirnya, Simon menakjubkan semua orang Samaria. Baik besar, baik kecil, mengakuinya, mengikutinya, dan takjub kepada perbuatannya. Bahkan mereka berpikir bahwa Simon adalah orang yang diutus Allah dengan kuasa yang besar melakukan perbuatan yang besar. Dengan pengaruhnya yang kuat, Simon menyesatkan banyak orang. Dengan karismanya yang kuat, Simon menipu banyak orang dengan memakai kuasa Allah untuk meraup keuntungan pribadinya sendiri, memeras banyak orang dengan keahliannya. Saudara, masa kini ada banyak muncul Simon-Simon masa kini yang berlagak sangat penting sehingga meremehkan orang lain. Ada muncul Simon-Simon yang berpura-pura rohani, seolah memakai kuasa Allah, padahal memakai kuasanya sendiri. Bahkan lebih parah, memakai kuasa kegelapan yang bisa melakukan mukjizat, yang bisa melakukan perkara besar. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara, jika ada tokoh-tokoh yang bisa melakukan mukjizat dan mengaku datang dari kuasa Allah, kita tidak boleh terlalu cepat kegirangan. Kita uji dengan roh dan kebenaran di dalam Tuhan. Pada hari-hari ini banyak muncul Simon yang hidupnya serakah, sehingga ia hidup dalam tipu daya, berpura-pura seperti Simon, seperti dalam teks ini. Hidup dalam kesombongan seperti Simon, dalam kepura-puraan, dalam keserakahan, kemunafikan. Saudara, itu hanya akan membelenggu kita untuk kita tidak bisa berbuah dan tidak bisa berdampak positif yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Tapi puji Tuhan, Saulus diubahkan, Simon diubahkan. Simon dijamah oleh Injil. Ia tinggalkan hidup lama yang berdampak negatif. Saulus juga demikian, mereka masuk ke dalam satu babak yang baru untuk memberikan buah positif, dampak-dampak hidup positif. Tadinya seorang pembunuh, tadinya seorang penipu, sekarang menjadi pembagi Injil. Tadinya seorang yang serakah, sekarang membagi hidup. Tadinya orang yang sombong, sekarang mereka hidup dalam merendahkan hati di hadapan Tuhan. Akhirnya Simon dan Saulus pun diizinkan Tuhan melihat perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi. Mereka hidup dalam pelayanan mereka, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ketika Saulus bertobat, ketika Simon bertobat, mereka pun memberikan dampak yang positif. Di tengah-tengah resesi ini, mari kita bergumul bersama. Dampak apa yang saya bisa berikan bagi keluargaku, bagi gerejaku, bagi bangsa, bagi siapapun itu. Terpuji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji Engkau yang mempunyai firman, sempurnakan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Terima kasih untuk semua Maya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baik, saat ini kita akan melanjutkan ibadah kita dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita, dan kita mengangkat pujian dari buku KPBK nomor 326. Jadikan aku saluran berkat. Firman-Mu merupakan daya kehidupan dan pandangan kami menuju Engkau Tuhan. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, urapi dia pakai lidah-Mu, dia berkati keluarganya Tuhan. Tuhan, berkati kami pada saat ini, kami juga telah menyiapkan persembahan Tuhan yang sedikit di mana persembahan kami Tuhan untuk meluaskan kerajaan di surga. Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan kami juga sepanjang minggu ini Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan menerima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya masing-masing kita mulai menjalani kehidupan kita hari ini dengan menjadi hidup yang berdampak bagi keluarga, bagi orang lain, dan terutama bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Mari kita mengarahkan hati, kita menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera. Mari kita lakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat terus sejenak, Tuhan Yesus memberkati.